kembali lagi di channel kami Zona Asima, channel yang selalu membahas dan menyajikan tentang info-info hukum terkini. Nah, di samping saya sudah ada Mas Anggi Nugroho sebagai Sekretaris Komisi Pengawas Advokat DPC Bandar Lampung. Ya, Sehat, Mas? alhamdulillah sehat. Nah, Mas, di akhir-akhir ini kita dipertontonkan pengacara terkenal yang berpesta berjoget-joget dengan wanita-wanita seksi di kolam renang. Tentunya publik bertanya-tanya, apakah itu suatu kewajaran atau suatu yang menjadi masalah di ranah pada etik advokat. Ya. Di lain sisi, di media sosial kami ada pengaduan tentang seorang advokat yang menelantarkan kliennya. Ya. Apakah itu masuk ranah kode etik atau bagaimana? Baik. Jadi jangankan pengacara ya, jangankan advokatnya. Advokat-advokat yang senior pun juga kadang masih belum paham apakah itu masuk ranah kode etik atau bukan. Apalagi masyarakat awam, pada pengacara sikapnya seperti ini. Nah, seperti yang viral di media sosial yang tadi saya sampaikan, kalau ditinjau dari sudut pandang kode etik, itu bukan pelanggaran kode etik. Itu ada perbedaan antara profesi advokat dengan profesi hakim. Kalau profesi advokat dia hanya diikat dengan kode etik saja, kode etik profesi. Nah, berbeda halnya dengan seorang hakim. Selain dia diikat dengan kode etik profesi, dia juga diikat dengan pedoman perilaku. Jadi ada dua. Nah, kalau pedoman perilaku ini mengikat perilaku si hakim ini dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, artinya profesi hakim melekat 24 jam. Nah, misalnya contohnya ketika ada hakim masuk ke diskotik, satu langkah kakinya masuk ke diskotik, ke pintu diskotik itu sudah merupakan pelanggaran kode etik. Berbeda halnya dengan advokat. Ketika advokat tersebut tidak sedang dalam menjalankan tugasnya, maka semua perilakunya tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan profesi. Nah, jadi ada perbuatan profesi, ada perbuatan individu. Nah, kalau joget-jogetnya itu tidak dalam rangka menjalankan profesi, maka itu bukanlah pelanggaran profesi. Kalau soal tentang advokat yang menelantarkan kliennya itu gimana? Ya, kalau advokat menelantarkan klien itu masuk ke pelanggaran kode etik advokat. Jelas kalau itu. Ngomong-ngomong soal itu semua, Mas, sebenarnya itu apa sih, Mas, Komisi Pengawas Advokat itu? Ya, Komwas itu organ dari organisasi advokat, organnya OA, organ OA yang sifatnya eksekutif. Nah, jadi ada organ eksekutif, ada organ yudikatif. Organ eksekutifnya itu Komwas, organ yudikatifnya itu DKD. Nah, jadi Komwas ini dibentuk oleh DPC, diusulkan ke DPN Pradi. Nah, kemudian oleh DPN diverifikasi apakah advokat yang diusulkan atau akademisi yang diusulkan atau tokoh masyarakat yang diusulkan itu terkait dengan partai politik atau tidak. Kemudian kalau advokat pernah dihukum sanksi advokat atau tidak. Nah, itu diteliti dulu oleh DPN, kemudian baru diberikan persetujuan pada DPN ke DPC. Nah, setelah itu baru diangkat sumpah oleh DPN dan pertanggungjawabannya kepada OA, organisasi advokat. Terus kalau untuk tupoksinya sendiri itu apa itu? Ya, sebenarnya sebagai Komwas. Iya. Berangkat dari advokat ini adalah profesi yang mulia, visum nobile. Jadi seharusnya ketika seseorang itu sudah disematkan titel atau predikat profesi yang mulia, maka seharusnya tidak diperlukan pengawasan, tidak diperlukan kode etik untuk mengatur perilakunya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terhormat. Orang yang terhormat itu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah,
Contohnya itu tadi yang sudah sampaikan, penelantaran klien, kemudian bersikap tidak sopan, merebut klien bukan sejawat gitu. Nah, seharusnya ketika advokat itu sudah dilantik, maka dia otomatis jadi seorang yang punya profesi yang mulia. Tapi nyatanya, prakteknya banyak juga si officio nobile ini yang tidak mencerminkan profesinya yang mulia itu. Oleh karena itu, dalam hal ini Peradi sudah membuat pedomannya dalam berprofesi yang dibuat dalam kode etik advokat. Gitu. Terus misalkan ada advokat yang melanggar kode etik, kayak seperti yang merugikan klien atau pihak lain, itu ada nggak sih Mas mekanisme untuk melaporkan advokat itu sendiri ke komisi pengawas gitu? Ya. Untuk pengaduan terhadap advokat itu kan ada beberapa, ini saya bacakan ya biar lengkap. Jadi dugaan pelanggaran itu dapat diperiksa jika ada laporan dari korban, kemudian ada laporan dari saksi, kemudian ada laporan dari organisasi, kemudian laporan dari instansi, laporan dari masyarakat, temuan di media sosial, temuan pada media cetak, temuan pada media elektronik, dan sumber-sumber informasi yang lain. Nah, jadi kalau dia dilaporkan oleh korban atau pengacara korban, atau artinya itu laporan masyarakat, ya, maka penangannya Kompas bersifat pasif. Tapi kalau dia merupakan temuan dari Kompas, maka sifat penanganan Kompas ini aktif. Gitu. Kalau contoh temuan itu kayak mana sih? Misalkan kalau laporan jelas ada yang melapor. Gitu. Nah, jadi gini, biasanya kita dari medsos atau dari kondisi kantornya atau dari papan-papan reklame. Jadi contohnya nih, advokat ini kan dilarang untuk beriklan. Nah, tapi faktanya banyak juga rekan-rekan advokat ini yang mereka nggak paham bahwa advokat itu tidak boleh beriklan. Maka ada fitur-fitur di sosmed, contoh di Instagram itu yang bersponsor. Nah, dia mengiklankan dirinya di medsos atau membuat papan nama kantornya dengan ukuran yang tidak lazim, yang luar biasa lah. Kemudian itu diketahui oleh komisi pengawas, maka itu kemudian menjadi temuan yang harus ditindak oleh Kompas. Gitu. Terus kira-kira misalkan memang sebenarnya ada advokat yang melanggar kode etik, apa aja sih Mas itu sanksinya? Kalau sanksi itu ada dari teguran lisan, kemudian ada teguran tertulis, kemudian ada sanksi pemberhentian sementara. Sementara itu ada yang 3 bulan, ada yang 12 bulan. Kemudian yang paling berat ini adalah pemberhentian tetap dari profesi. Tapi selama Peradi ada di Bandar Lampung ini, di Lampung, itu baru ada 1 advokat yang diberhentikan secara tetap, yaitu di zaman kepemimpinan Bang Abi Hasan Mu'ad. Maksud dari 3 bulan, 6 bulan itu diberhentikan itu gimana? Itu berdasarkan persidangan. Jadi kalau ada laporan, nah ini saya bicara teknisnya ya. Jadi ada pengaduan, kemudian sekretaris Komwas saya itu melakukan verifikasi, kemudian melakukan pemanggilan terhadap para pihak, baik itu saksi ataupun terlapor atau pengadu. Nah, jadi setelah itu kami plenokan. Kalau menurut sidang pleno internal Komwas itu ini ada pelanggaran kode etik, maka segera ditindaklanjuti dengan pembentukan panel. Panel itu jumlahnya ganjil, bisa 3, 5, atau 7. Nah, dari situ kemudian dilakukan pemeriksaan. Tadi statusnya teradu, kemudian naik menjadi terperiksa kalau sudah dibentuk panel. Nah,
dari situ kan nanti akan keluar rekomendasi, hasil setelah diperiksa kemudian diplenokan lagi, kemudian dari pleno itu keluarlah rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah yang kita kirimkan kepada DPC, karena yang meminta untuk memeriksa advokat teradu itu adalah DPC. Jadi pengaduan masyarakat itu bukan ke Komwas, jadi pengaduannya langsung ke DPC. Masyarakat lapor ke DPC, DPC memerintahkan Komwas untuk memeriksa advokat teradu. Nah, setelah diperiksa kemudian memberikan laporan dan rekomendasi kepada DPC. Bisa misalnya berupa laporannya ini sudah ada pelanggaran kode etik, atau ini bukan kode etik tapi pelanggaran pidana, atau bukan pidana juga bukan kode etik. Nah, setelah itu baru kalau kita merekomendasikan ini ada pelanggaran kode etik, nah, kemudian DPC ini memerintahkan lagi kepada Komwas untuk membuat pengaduan ke DKD. Jadi tadi organ yudikatifnya DKD, yang menyidangkan perkara ini DKD. Jadi Komwas ini seperti penyidiknya lah. Nah, kemudian DKD itu Dewan Kehormatan Daerah itu sebagai hakimnya. Jadi DPC meminta Komwas untuk membuat pengaduan ke DKD. Nah, dari pengaduan itu nanti disidangkan oleh DKD. Nah, DKD itu terdiri dari beberapa unsur juga. Ada advokat senior, kemudian akademisi, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama. Nah, nanti dibentuklah majelis, bisa 3, 5, atau 7. Nanti dari persidangan itulah diketahui seberapa berat pelanggaran kode etiknya, dan itulah menentukan hukumannya yang tadi sudah pertanyakan, apakah dia teguran lisan, tertulis, berjalan 3 bulan, setahun, atau tetap gitu. Nah, Mas, di sekarang ini, di periode Mas Anggit yang sekarang ini sebagai komisi pengawas, sudah ada berapa banyak aduan tentang pelanggaran kode etik? Ya. Dan apa aja sih Mas gitu jenis-jenis aduannya itu? Ya, sejauh ini ada 6 pengaduan untuk 6 advokat. Pengaduannya beragam. Ada yang diadukan karena selingkuh dengan istri orang, kemudian sampai digerebek oleh suaminya. Kemudian ada juga oknum advokat yang menjadi joki di 2 kampus, yang menjadi joki skripsi, di seminar gitu. Kemudian ada juga yang main 2 kaki. Jadi awalnya kliennya A, kemudian berubah menjadi penasihat melawannya. Kemudian yang sudah kami buatkan rekomendasi baru 3, karena yang 3-nya lagi masih dalam proses pemeriksaan. Nah, untuk kasus yang tadi Mas sebutin kayak selingkuh, joki, itu bukan di awal tadi Mas bilang itu bukan masuk ranah karena dia sedang tidak menjalankan ini advokat. Jadi 3 laporan yang sudah kami rekomendasikan itu semuanya kami rekomendasikan bukanlah pelanggaran kode etik. Nah, jadi murni itu adalah perkara pidana. Jadi banyak yang nggak paham juga. Kemarin baru-baru ini ada juga pengacara yang tertangkap dengan jaksa di sebuah hotel. Banyak juga yang telepon saya, tanya saya, itu pelanggaran kode etik atau bukan. Selama dia bukan dalam menjalankan profesinya, maka itu bukanlah pelanggaran kode etik. Terakhir nih Mas, apakah Komwas Pradi, Komisi Pengawas di DPC Pradi ini hanya untuk advokat Pradi atau semua advokat di Kota Lampung atau Lampung gitu? Ya, jadi Komwas Pradi hanya untuk Pradi saja. Kalau di Bandar Lampung ini ada beberapa DPC, kalau nggak salah ada 9 atau 10 DPC. Tapi yang ada Komwas dan DKD-nya baru 1 DPC, yaitu DPC Bandar Lampung. Nah, DPC-DPC lain memberikan kuasa kepada DPC Pradi Bandar Lampung untuk menangani pengaduan terhadap anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Jadi misalnya pelanggaran
kode etik oleh anggota DPC Pradi Tanggamus atau Tulang Bawang atau Lampung Timur, maka pemeriksaan itu di Bandar Lampung. Kenapa? Karena pengurus KSB-nya sudah mengkuasakan kepada DPC Bandar Lampung untuk menangani pengaduan terhadap anggotanya. Jadi untuk organisasi advokat yang lain mungkin juga mereka punya kode etik sendiri, jadi tidak bisa diperiksa oleh Komwas DPC Pradi Bandar Lampung. Nah, mengingat banyaknya organisasi advokat yang bertumbuh sekarang, ya. Itu gimana kalau ada pengaduan tentang advokat ke Komwas Pradi tapi dia bukan advokat Pradi? Ya, yang pasti itu ditolak oleh DPC. Tapi saya punya pandangan ya nanti ke depannya. Kalau misalnya organisasi advokat ini nggak bisa disatukan, saran saya sih Komwasnya yang jadi satu atau DKD-nya jadi satu. Kalau DPC-nya nggak bisa bersatu, OA-nya nggak bisa bersatu, maka yang bersatu itu adalah Komwas dan DKD-nya, sehingga nggak ada lagi peristiwa-peristiwa advokat ketika dipecat dari Pradi dia pindah ke yang lain. Nah, misalnya di situ tempat baru dia dipecat lagi, pindah lagi. Kan di Lampung aja ada 8 di Indonesia. Ini ada puluhan OA. Jadi ketika dia dipecat di satu organisasi dia pindah-pindah, maka peristiwa pindah-pindah itu kan adalah presiden buruk karena nggak bisa menjaga profesi advokat itu supaya dia tetap menjadi yang mulia. Oke, demikian obrolan santai kita bersama Mas Anggit sebagai Sekretaris Komisi Pengawas DPC Pradi Bandar Lampung. Mas, jika ada ini closing statement? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, advokat ini adalah profesi yang mulia, visum nobile. Jadi seharusnya seorang yang berprofesi mulia ini tidak memerlukan pengawasan. Ya. Jadi komisi-komisi seperti saya ini seharusnya nggak diperlukan untuk advokat yang punya predikat profesi yang mulia. Karena sejatinya profesi ini kan diciptakan itu untuk nolong orang. Jadi bukan untuk cari uang. Jadi kalau kita mau jadi advokat kemudian targetnya adalah kaya, itu melenceng dari tujuan penciptaan profesi itu. Karena zaman dahulu itu orang membela masyarakat lemah itu dia uang ininya, tapi murni nolong. Kan dulu dilakukan oleh bangsawan-bangsawan terhadap kaum lemah. Jadi bukan sarjana hukum dulu. Jadi bangsawan-bangsawan, kemudian ada rakyat jelata yang tertindas, maka si bangsawan yang berhati mulia ini terketuk hatinya untuk memberikan pembelaan. Nah, maka ketika ada ucapan terima kasih itu dilakukan dengan cara diam-diam dan seikhlasnya. Maka kalau kita lihat toga advokat, di belakang itu ada semacam kantong. Nah, itu sebenarnya kantong itu tempat naruh duit. Nah, jadi uang itu yang diserahkan oleh si pencari keadilan ini nilainya nggak ditentukan, itu seikhlasnya si orang yang ditolong ini gitu. Jadi untuk advokat baru terus belajar menjadi advokat yang baik. Jadi untuk DPC di seluruh Indonesia, saya harap ada sosialisasi terhadap pentingnya kode etik advokat. Sekali lagi makasih Mas. Sama-sama. Sudah mau ngobrol dengan kami. Ya, untuk teman-teman Zona Sima, tetap ingat memilih advokat yang tepat merupakan investasi jangka panjang untuk meminimalisir resiko hukum Anda. Terima kasih.